minggu ini dari Yesaya pasal 35. Kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita dengarkan dengan seksama. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan kedosa akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak seorang pun di antara kita yang ingin disebut sebagai pengecut. Malah sebaliknya, kita ingin dianggap, dinilai, disebut sebagai orang yang pemberani. Kita tidak mau disebut sebagai orang yang penakut. Harga diri diinjak-injak, harkat martabat diremehkan, direndahkan. Kau lemah, kau cemen, kau bencong, kau pengecut, kau gak ada apa-apanya, kau penakut. Masa sama anak kecil gak berani? Masa PS di Patam juga gak berani sama orang-orang pendatang di sini? Lawan aja. Tentu ketika ada perkataan seperti itu, darah bagi orang-orang yang katanya pemberani akan mendidih, ingin menghancurkan orang-orang yang menurut dia lemah, menurut dia penakut. Apalagi kalau dia punya background atau latar belakang seorang preman yang notabene adalah terkenal hebatnya, pasti dia akan berkobar-kobar ingin menghancurkan. Dia dengan berani ingin mengalahkan orang yang dianggapnya menghinanya. Itu sebabnya sering terjadi tawuran, perkelahian, duel, perbedaan satu dengan lainnya. Awalnya disebabkan karena ada pihak yang tidak mau direndahkan. Ada pihak yang tidak mau harkat martabatnya diinjak-injak di depan banyak orang. Ada banyak orang yang tidak mau hidupnya terhina. Seandainya ada satu pihak yang mengalah, maka 80% mungkin perkelahian atau konflik tidak akan terjadi. Gak perlu pusing dengan penilaian orang tentang pengecutkah, penakutkah, cemenkah, dan jangan terlalu berharap disebut sebagai pemberani, terkenal sebagai orang yang pemberani, yang hebat, yang mengakibatkan justru kesombongan, mengakibatkan keegoisan. Lalu, apakah kita tidak boleh menjadi seorang yang pemberani? Apa makna pemberani? Dan apa kata firman Tuhan? Menurut firman Tuhan dalam perikop saat ini mengenai orang-orang yang pemberani. Ayat 4 dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Keberanian yang ingin dinyatakan oleh firman Tuhan saat ini adalah mampu menyatakan sesuatu kalimat yang meneguhkan kepada orang yang sedang tawar hati. Orang yang tawar hati
adalah orang yang sedang mengalami masalah. Orang yang tawar hati adalah orang yang pasti putus asa, putus pengharapan. Orang yang menganggap hidupnya, dunia ini, dirinya udah gak ada apa-apanya lagi. Orang yang tawar hati adalah orang yang rentan untuk bunuh diri, karena dia menganggap bahwa apapun yang kulakukan it useless, itu sia-sia. Sehingga orang yang tawar hati adalah orang yang cenderung emosi tinggi. Orang yang tawar hati adalah orang yang bertemperamen jiwanya, terbakar, mudah terpancing. Ketika dipancing dengan suatu perkataan, maka mati pun dia siap. Orang yang tawar hati adalah orang-orang yang sudah tidak memikirkan bagaimana ke depan, yang hancur, yang penuh persoalan, penuh dengan permasalahan. Orang harus jauh lebih berhati-hati untuk berkata-kata kepada orang yang seperti ini. Salah ngomong bisa jadi masalah. Salah ngomong bisa jadi masalah. Dibutuhkan keberanian yang ekstra. Dibutuhkan keberanian yang ekstra untuk menghadapi orang seperti ini, untuk menghadapi dan bahkan mengatakan sesuatu kepada orang yang seperti ini. Tuhan menugaskan Nabi Yesaya untuk mengatakan kabar baik kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel yang sedang menghadapi penderitaan, yang mungkin sedang tawar hati, yang sudah putus asa karena sesat, karena terbuang, karena teraniaya, terjajah. Kuatkan hatimu, jangan takut. Kuatkan hatimu, janganlah takut. Suatu kalimat yang sederhana, kalimat yang sebenarnya bisa membawa kekuatan kepada orang yang mendengar, kekuatan pengharapan kepada orang-orang yang tertindas. Enggak mudah mengatakan kalimat seperti ini kepada orang yang juga tidak mudah menerima hidupnya yang memang hancur, lebur, hidupnya yang terasa pahit. Sekali lagi, dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keseriusan untuk menyatakan agar orang-orang yang mendengar perkataan kita itu dapat menerima dengan sukacita. Sebab keberanian yang sejati bukan soal bagaimana kita menghadapi orang lain yang lemah. Keberanian yang sejati bukan soal bagaimana kita mampu menghadapi, mengalahkan orang yang menurut kita lemah. Tetapi keberanian yang sejati adalah bagaimana kita mampu membangkitkan semangat orang-orang yang sudah hampir putus asa. Keberanian yang sejati adalah bagaimana kita menghadapi orang yang putus asa, namun dia mampu bangkit berdiri dan memiliki semangat juang yang paham. Orang-orang yang sedang lemah, yang tidak berdaya, yang menilai segala sesuatu itu adalah impossible, tidak mungkin terjadi. Bagaimana kita membangun suatu semangat orang-orang yang mungkin tidak menerima solusi atas persoalan yang dia hadapi, yang dia katakan itu nggak mungkin, aku nggak mungkin pulih, aku nggak mungkin sehat. Ayat 5 sampai 10 adalah gambaran tentang suatu kondisi yang bisa dikatakan sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah kesakitan, keterpurukan, ketidakbaikan, Allah datang sebagai pembela, penolong, penyelamat melalui Nabi Yesaya. Kehidupan bangsa Israel sepertinya sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Kehidupan bangsa Israel sudah seperti nasi yang jadi bubur yang tidak mungkin dipulihkan kembali. Tetapi di dalam Tuhan masih bisa pulih baik kembali keadaannya. Orang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa bersorak-sorak, orang yang lumpuh bisa melompat-lompat kegirangan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi. Bangsa Israel yang sudah berpuluh-puluh tahun tertindas, teraniaya oleh bangsa Babel, pada akhirnya harus bebas, merdeka, selamat oleh karena kasih karunia Tuhan, kembali ke tanah kelahirannya di Sion dan di Yerusalem.
Ayat 10, sorak-sorai sukacita abadi kegirangan memenuhi mereka karena Tuhan datang menyelamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, gak mudah bagi kita nyatakan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami hal yang tidak baik. Gak mudah kita mengatakan, sama seperti contohnya dalam hal berduka, bagaimanapun baiknya perkataan kita untuk menghibur orang-orang yang berduka, tapi pada saat berduka dia belum mampu untuk menerima seketika itu juga kalimat atau perkataan yang menghibur dia. Tidak mudah bagi kita berkata-kata pada orang yang pesimis agar dia bisa menjadi bangkit dan optimis. Tidak mudah bagi kita berkata-kata bagi orang-orang yang punya masalah, yang merasa itu tidak mungkin. Tetapi ketika kita percaya, ketidakmungkinan itu bisa menjadi suatu kepastian. Firman Tuhan berkata, kita harus penuh dengan keberanian. Kita harus berani menghadap tahta Allah. Kita harus berani menghadap Tuhan untuk menerima rencana dan kehendak Tuhan sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Kita harus berani meminta, berdoa, bermohon kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, dan kuatkan aku agar aku beroleh selamat. Hanya orang-orang yang beranilah yang akan mendapat kekuatan untuk menghadapi ketidakbaikan. Hanya orang-orang yang beranilah yang mampu berhadapan dengan situasi yang sangat sulit dan penuh dengan tekanan. Hanya orang-orang yang beranilah yang mampu memberikan peneguhan, penguatan, penghiburan kepada sesamanya yang sedang mengalami goncangan, persoalan, dan permasalahan. Pertanyaannya, seberapa beranikah kita? Seberapa besarkah keberanian kita dalam menjalani hidup kita? Tuhan tidak membutuhkan keberanian yang berbingkai kesombongan. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi pemberani. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemberani, tapi nggak sok berani. Jangan sok berani, sok hebat, yang ingin menunjukkan kesiapaannya, kehebatannya, masa lalunya, latar belakangnya, pengalamannya, yang mungkin dikenal orang di luar sana adalah orang hebat, preman, yang hebat, jago, dan sakti. Sehingga dengan bahasa lelucon akan dikatakan, sehebat, sejago apapun kau, ayam pun jago. Sesakti apapun kau di luar, kera pun sakti. Artinya orang yang merasa jago, orang yang merasa sakti itu disandingkan dengan si ayam dan si kera. Karena sehebat apapun kita dulu, seberani apapun kita dulu, kalau belum bisa memberikan penguatan kepada orang yang sedang resah, yang tawar hati, kita masih butuh PR untuk menyatakan itu semuanya. Kita masih punya PR untuk menjadi seseorang yang pemberani di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mulai hari ini jadilah seorang pemberani. Bukan secara fisik, bukan secara kekuatan, tapi jadilah seorang pemberani dengan mengatakan kepada sesama kita, Tuhan Yesus menguatkanmu dalam segala keterpurukanmu. Dengan mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu sekalipun kau merasa ditinggalkan. Menjadi seorang pemberani adalah orang yang mampu mengatakan kepada orang yang sedang mengalami banyak pergumulan, persoalan, dan menyatakan Tuhan Yesus ada di pihakmu. Jadilah pemberani menghadapi masa-masa sulit, sekaligus menjadi pemberani menghadapi orang-orang yang menjalani hidupnya penuh dengan kepahitan dan kesulitan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang yang pemberani, bukan karena apa yang ada pada fisik kami, latar belakang kami, pengalaman kami, tapi kami boleh menjadi orang yang berani menyatakan hal-hal baik, khususnya kepada orang yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, yang sedang tawar hati. Mereka boleh kuat dan mereka boleh dihiburkan oleh firman Tuhan. Ajarlah kami dan tolong kami
untuk kami boleh menjadi seorang pemberani yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi, Tuhan pasti sanggup. Kita berkata kepada sama kita, kuatkanlah hati, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Berbagilah kepada sesama, nyatakan firman Tuhan, agar setiap hati yang memiliki kepenatan, kepahitan, boleh bangkit dan memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Tidak pernah kendor, tidak pernah mundur, tapi terus berjuang di dalam Tuhan. Kuatkanlah hati. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami agar kami senantiasa terpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Persembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, menjadi persembahan yang harum, yang sejati di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap hati, setiap pribadi yang sudah memberikan persembahan itu, Engkau tambahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dalam kesempatan ibadah saat ini untuk seluruh rumah sakit, klinik,
ataupun tenaga medis yang masih terus berjuang dan bekerja di tempat pekerjaannya. Berkatilah mereka, jadikan rumah sakit menjadi saluran berkat kesembuhan kepada setiap orang yang datang ke rumah sakit, karena Tuhan hadir di sana memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terpujilah Engkau ya Allah, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, berkatlah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kejahatan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.